Sebelum masuk kepada materi, baik kami sampaikan dulu untuk kurikulum vitae-nya. Nama lengkap Dr. Andes U. Jalaluddin MAG. Tempat tanggal lahir Bandung 20 Mei 1952. Alamat Jalan Laswi nomor 326 Cikawung, Marga Mekar, Bale Endah, Kabupaten Bandung. Jabatan, aktivitas atau pekerjaan. Yang pertama, beliau adalah penasihat pimpinan cabang Persis Bale Endah. Yang kedua, beliau juga adalah sebagai penasihat PD Persis Kabupaten Bandung. Kemudian yang ketiga, beliau juga adalah sebagai anggota Dewan Hisbah. Untuk nomor HP atau WA bisa dicatat bagi ibu dan bapak yang memerlukan 087 763 063 610. Ya, diulang untuk nomor HP-nya 087 763 063 610. Itu untuk nomor HP Alustad. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah, untuk mengefektifkan waktu, marilah kita masuk kepada materi pokok. Bisa dilihat yaitu dalam makalah di cover Kaifiyah Sholat ya. Kaifiyah Sholat atau judul di dalamnya Toharoh dan Salat dalam Perjalanan. Kepada Alustad, waktu dan tempat kami persilakan. Alhamdulillahilladzi faradal hajja wal umrah liman amana bihi wal yaumil akhirah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ibu dan bapak yang sangat-sangat saya muliakan, saya agungkan, izinkan sebelum masuk pada materi, saya menyampaikan dulu perasaan saya pada ibu-ibu dan bapak-bapak. Tidak bisa dipungkiri di dalam hati saya bahwa ibu dan bapak yang hari ini sudah mendapatkan sinyal untuk pergi ke Baitullah, di pikiran saya dan di hati saya yang terdalam merupakan sebuah kebahagiaan yang tak terhingga. Bukan hanya untuk ibu dan bapak saja, termasuk yang lain di antaranya saya. Betapa kesalnya menunggu waktu sekian tahun. Dan di celah-celah itu banyak kawan-kawan kita yang umurnya tak nyampe, sudah selamat tinggal dengan dunia. Ibu dan bapak sampai hari ini insya Allah sinyalnya sudah ada didapat, dan saya berharap anugerah Allah yang begitu besar ini bisa terlaksanakan dengan sebaik mungkin. Yang kita tunggu, yang kita harapkan kini sudah ada di ambang mata. Maka kesempatan emas ini, anugerah emas ini sekali lagi jangan pernah disia-siakan. Tidak sembarang orang dapat melaksanakan ibadah haji. Yang dapat melaksanakan ibadah haji ke sana adalah mereka orang-orang yang Allah tentukan untuk dipanggil melaksanakan itu. Jadi berbahagialah. Saya sampai
Kalau melihat kejadian seperti ini terkenang 3 kali ke sana dari 93 tergambar banget ya. Jadi bahagialah ibu dan bapak, mudah-mudahan semuanya dapat melaksanakan ibadah haji dengan mulus sesuai dengan tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama ya. Bu dan bapak, boleh kita masuk pada materi? Wah harus, bukan boleh lagi tapi harus ya. Baiklah, dikasih judul toharoh dan salat dalam perjalanan. Mungkin di benak ibu dan bapak tergambar, apa urusannya dengan masalah haji? Kan kami ini mau ibadah haji, kok dibekali masalah toharoh dan salat perjalanan? Yang penting buat kami ibadah haji. Bisa saja pemikiran itu muncul. Ya kenapa? Persis sengaja memberikan materi secara khusus toharoh dan salat dalam perjalanan. Padahal kita sedang menggeluti persoalan haji. Apa itu kaitannya? Ibu dan bapak ingat, meskipun dipandang tidak ada kaitan oleh yang lain, tapi persis memandang justru ini merupakan sesuatu yang tidak boleh terabaikan manakala melaksanakan ibadah haji di perjalanan. Kenapa? Nanti ada masalah mandi, ada masalah wudu, ada masalah tayamum, ada masalah salat. Persoalan hajinya bukan sekarang. Kenapa diberikan? Justru di sini persoalannya. Ibu dan bapak ingat, ketika kita pergi ibadah haji, taruhlah perjalanan kurang lebih 40 hari dari awal sampai pulang. Pertanyaannya, apa selama ibadah haji sholat berhenti? Nah kan gitu ya. Tidak berhenti. Apa wudhu pun sudah perdio saja bebas? Enggak. Tetap. Nah maaf, jangan sampai terjadi di antara jamaah yang masuk bimbingan ke Kornul Manajil persis bingung untuk melaksanakan ibadah yang secara tidak langsung berkaitan dengan masalah haji. Meskipun ada nanti yang langsung berkaitan ibadah haji. Ini Bu Pak, saya sering meraba dada, mengusap dada. Kasihan bagi orang-orang yang tidak begitu paham mengenai ibadah di perjalanan. Betul-betul saya mengusap dada. Padahal Islamnya sudah lama. Masuk 50 tahun, 60 tahun masih belum tahu bagaimana ibadah di perjalanan. Yang tergambar hanya ibadah haji melulu gitu. Sampai-sampai terjadi karena bingung ibadah di perjalanan mesti bagaimana, dia berhenti, udahlah nanti saja sholat di kodo ketika pulang ke Indonesia gitu. Subhanallah, kasihan banget itu. Ini bukan rahasia tapi ada terjadi. Sampai maksud, aduh subhanallah gimana. Mereka tidak tayamum, mereka tidak wudu, sudah saja. Karena dulu orang tua suka mengkodok salat. Kalau subuh tak sempat sudah di sawah. Duhur masih sawah, asar pun masih, maghrib baru pulang. Maka sholat yang 5 waktu kata orang Sunda ditiir waktu isya. Gitu 5 sekaligus. Itu bukan ngomong hayalan, termasuk nenek saya yang begitu. Nah ini kemungkinan saja gambaran yang semacam ini terekam dan dipahami. Ya udahlah, meskipun tidak bidah sholat di sana, nanti saja ditiir setelah pulang ke Indonesia. Kenapa? Tidak tahu tayamum, tidak bisa bagaimana sholat di perjalanan. Apalagi kalau harus sholat di kapal, kumaha eta teh gitu kan, bingung. Ah lebih hade entong we gitu.
Nah, ini jangan sampai terjadi. Meskipun insya Allah di ruangan di kalangan kita tidak akan terjadi. Tapi mungkin saja keraguan itu ada. Maka persis membekali ibu dan bapak calon jemaah haji bukan sebatas hajinya saja yang mulus, tapi seluruh peribadatan dalam perjalanan harus juga mulus. Itu ya. Ini sebagai pengantar. Baik ibu dan bapak, materi ini dibagi pada 4. 1 masalah wudhu, 2 masalah mandi, 3 masalah tayamum, dan keempat masalah salat. Ya, nanti bisa kita jalani. Kemungkinan kalau dalil-dalilnya saya tidak membacakan seluruhnya. Khawatir waktunya tidak cukup. Jadi kalau garis besarnya ya insya Allah. Kalau harus satu persatu terjemahkan, kayaknya waktunya tidak mungkin. Ya, gitu ya Bu ya. Bisa ibu dan bapak membacanya di rumah. Dan mohon diperhatikan bahwa yang berjasa membuat materi ini adalah Ustaz Jae, bukan saya. Sebelum saya diminta 1 tahun ke belakang, ini biasanya yang menyampaikan materi ini Ustaz Jae Nandang. Jadi saya hanya menyampaikan yang tertera hasil karya Ustaz Jae gitu ya. Di samping nanti ada tambal sulam. Baik ibu dan bapak. Tentang dalil wudhu kita lihat dari surat Al-Maidah ayat 6. Ini secara khusus yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Insya Allah di antaranya kita. Mata krek haji ge iman wing teh gitu kan ya. Nah insya Allah ibu dan bapak ada di dalamnya dipanggil. Apabila kamu akan melaksanakan salat, fagsilu wujuhakum. Sudah cuci wajah-wajahmu dan tangan-tanganmu sampai ke sikut serta usap kepalamu dan juga cuci kaki-kakimu. Sudah sampai situ saja. Ke bawahnya kaitannya dengan tayamum. Ya, ini kita hanya mengambil yang berkaitan dengan masalah wudu. Ibu dan bapak satu itu sebagai landasan dalil. Yang kedua, sama juga ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Sekali lagi insya Allah kita di antara mereka. Ya ayyuhalladzina amanu terus maju ke depan. Maka dinyatakan lagi hatta tagtasilu sehingga kamu semua mandi. Mandi itu kaitannya juga dengan masalah wudu. Ke bawahnya itu kaitan dengan masalah tayamum ya. Ini berkaitan dengan masalah wudu saja dulu ya, masalah wudu. Nah, ibu dan bapak, sekarang kita perlu bertanya, apa sih anggota wudu yang wajib dicuci atau diusap? Itu ternyata yang wajibnya hanya 4. Hanya 4. 1 apa? Mencuci muka. 2 tangan sampai sikut. 3 ngusap, bukan mencuci kepala, awas cibruk nanti. Mengusap kepala. 4 mencuci kaki, dikasih batas sampai sikut kalau tangan, kalau kaki sampai mata kaki. Jadi hanya 4 yang wajib. Yang lain berkumur, menghirup air ke hidung, menyemburkannya lagi. Kalau bapak-bapak menyelat-nyelati jenggot gitu kan.
itu hanya sebatas sunat saja. Jadi yang wajib hanya 4. 1. Nah, bagaimana caranya, berurutannya? Apakah memang langsung muka saja? Gitu kan? Baru tangan, baru sap kepala, baru kaki. Nah, di sini ada masalah. Ada ulama yang menegaskan urutannya harus seperti itu. Yang wajib saja ya. Itu apa? Muka, terus tangan sampai sikut, terus mengusap, baru kaki. Ada yang mengharuskan seperti itu. Tapi ada ulama yang berpendapat silahkan, boleh, tidak perlu wajah dulu, tapi tangan dulu. Nah, bisa saja wajah di belakang, boleh, ini paham. Nah, dengan alasan mereka menggunakan kata-kata wa dan. Fagsilu wujuhakum wa aydiakum gitu kan. Wa. Kalau wa itu tidak menunjukkan mana duluan mana belakangan. Coba perhatikan. Telah datang ke rumah Ceimas dan Cemimin dan Bu Popon. Nah, maaf kalau ada Bu Popon Ceimas ya. Bu Popon yang sana. Perhatikan, pertanyaannya siapa yang lebih duluan? Siapa yang lebih duluan datang ke rumah? Gak bisa. Telah datang ke rumah saya Ceimas dan Cemimin dan Bu Popon. Siapa yang duluan? Dan itu bahasanya tidak menunjukkan harus Ceimas dulu. Yang jelas ketiga orang ini datang ke rumah. Bisa saja yang datang duluan Cepopon, kan gitu? Sebab dan menggunakannya. Gitu. Ya. Dan itu tidak ada. Mana yang duluan, yang mana yang belakangan. Nah, itu beda dengan summa atau pa, baru itu berurutan. Fagsilu wujuhakum fa aidiakum, pa terus ngopa, itu baru pa mak kemudian, bukan dan, tapi kemudian. Ya itu jelas pasti harus berurutan karena pakai pa. Maaf Ibu, jika nanti ibu bapak dihadapkan dengan masalah itu, tak perlu bingung, ambil saja Quran menyatakan mana dulu itu. Meskipun ada yang menyatakan boleh tangan dulu baru wajah, tidak perlu bingung, lihat saja Al-Quran urutannya bagaimana. Nah itu berdasar keterangan fabda'u bima bada'allahu bihi. Mulailah dengan persoalan yang Allah menyebutnya lebih dulu, gitu berurutan. Maaf, sengaja dibekali, nanti takut ada di jalan ibu bingung. Noh si itu mengemunangkan, suku heula karek sirah, gitu kan. Udahlah, yang penting urutannya begitu. Dah ya. Nah, satu. Yang kedua, kita lari pada persoalan berapa kali mencuci dan mengusap itu. Bu, Pak, catatan penting tentang yang sunatnya, lakukan saja seperti biasa. Ya, berkumur, mencuci tangan sampai pergelangan, menghirup air dan sebangsa, itu biasa lakukan. Ini kita bicara yang wajib saya dulu, bukan berarti yang sunat ditinggalkan, tidak. Sekaligus bawa gitu. Sebab kalau saya misalkan nanti sampai yang sunatnya, aduh gawat, waktunya tidak mungkin gitu ya. Udah gitu saja. Tapi yang sunat silahkan lakukan seperti biasa. Nah baiklah Ibu dan Bapak, secara gambaran bagaimana wudhu ini kita harus melakukannya, mana yang harus kita jadikan contoh, maka perhatikan hadis yang bawah.
Nomor 3, Pak, Bu. Ini yang memberikan praktek wudhu adalah khalifah yang ketiga, Utsman bin Affan. Ketika beliau jadi sahabat Nabi, masih ada, beliau ini da'a biwadu'in, minta air untuk berwudu. Jadi mohon bantuan pada yang lain, tolong bawa air untuk berwudu. Ini gambaran boleh ibu dan bapak minta bantuan disediakan air oleh yang lain. Tidak mesti karena kita yang akan wudu harus kita yang ngambilnya, tak boleh, tidak begitu. Tentang alat, tentang perantara boleh dibantu yang lain. Nah, minta. Selanjutnya, nah perhatikan, lalu Utsman mencuci kaffaihi, dua telapak tangannya. Ini buat yang sunat, ya. Yang sunat dengan bagian belakangnya, bukan hanya ini. Nah, berapa kali? Salasa marot. Sudah lewat saja kena sunat. Tsumma tamadmado, lantas berkumur. Wastansyaqo, dan menghirup air kemana? Hidung, ke hidung. Nah, kalau menghirup jelas ke hidung, bukan menghirup ke mulut, ya. Nah, wastansyara, dan juga mengeluarkannya lagi. Kata orang Sunda, nyebrengkeun gitu kan? Ya, disebrengkeun, dikeluarkan lagi. Nah, ini yang termasuk sunat. Ya, tiga-tiganya sunat. Itu dilakukan 3 kali. Setelah itu summa gosala wajhahu salasa marot. Lalu Utsman mencuci wajhahu, mana wajah? Ini berapa kali? Salasa marot, 3 kali. Lanjut, ini sudah masuk yang wajib, ya. Dilanjutkan, summa gosala yadahul yumna ilal mirfaq. Lalu beliau mencuci tangan yang mana? Yang kanan ilal mirfaq, sampai di mana? Di sikut. Awas, teteh, bapak, ibu bapak. Ada yang memahami bahwa mencuci tangan tidak boleh dari atas ke bawah. Tapi harus dari bawah ke atas. Alasannya ilal mirfaq, sampai kemana? Ke sikut. Termasuk yang ibu bapak lihat di YouTube. Ada penjelasan salah. Kalau ibu dan bapak wudu lantas misalkan membanjurkan air mencuci dari sikut ke bawah. Disalahkan. Harusnya dari, kenapa? Itu ilal mirfaq, sampai. Itu bukan berarti begitu. Karena memang yang namanya tangan atau lengan ini sampai di ketiak gitu. Sampai di ketiak. Batas yang harus dicuci sampai di sikut. Dari mana mulai? Ya terserah bagaimana bisanya. Kalau ditakdirkan di pancuran atau pancuran, mudah dari sini dulu. Tapi kalau ditakdirkan misalkan dalam kondisi di Banyur, silahkan mau gimana banyurkan. Hayo. Ya kalau pakai pancuran, pakai keran, mudah kan dari sini. Tapi kalau di Banyur, mau dibanyurkan dari sini kemana? Masuk ke tiak kamu nanti. Kan gitu. Nah ini bukan berarti harus dimulai dari ujung-ujung jari. Yang jelas batasnya sampai di sikut. Batasnya. Tidak boleh ke atas. Dari mana mulainya? Terserah mudahnya dari mana. Sebab tidak tegaskan dari ujung jari sampai ke sikut. Tidak begitu. Diambil saja bagian ujungnya. Kalau keterangannya jelas dari ujung sampai sikut,
Mau tidak mau harus seperti itu. Jadi sikut ini bukan berarti mesti di belakang, boleh saja. Nah ini dari sini ke bawah. Dan memang agak kesulitan kalau memang harus dari ujung ini. Ya boleh. Jangan bingung ya Pak Bu ya. Lalu setelah itu gambarkan lagi. Setelah mencuci tangan yang kanan sampai sikut sama salah tak marot. Berapa kali? 3 kali. Setelah itu baru masuk ke tsummal yusra misla dalika. Terus tangan yang kiri misla dalika seperti itu yang mana? Yang kanan itu. Ayo persoalan. Gimana Bu? Pak? 3 kali yang kanan. Terus persoalan. Bagaimana kalau yang kanan sekali, yang kiri sekali, kanan lagi sekali, kali bagaimana? Pertanyaannya boleh tidak? Hah? Tong bingung, cokot nu aya dalilna gitulah. Itu meskipun tidak disalahkan, apalagi mengikuti yang tadi. Silahkan mau kaki dulu juga karena wau gitu kan gitu. Tidak perlu bingung, sudah saja begitu bereskan daripada linglung sekali iya ayo sebarang kali bingung lah gitu ya. Dah ambil saja yang ini yang jelas, tidak perlu langsung mengejek orang lain, tidak perlu. Kita pegang dalil ya. Nah, kalau sudah masuk pada pendapat bisa saja berbeda. Baik Ibu dan Bapak, kita perhatikan lagi. Tsumma masaha birosihi. Lantas Utsman mengusap kepalanya. Mengusap kepalanya. Pertanyaan, disebut berapa kalinya? Tidak ya? Nah, yang lain tiga. Mengusap kepala, tadi sebut 1, 2, 3-nya. Ada apa? Nanti tunggu saja keterangannya ya. Itu sebagai tantangan. Kenapa tadi sebut nanti? Simpan saja dulu. Di banjur, dicuci atau diusap? Ya, pinter. Lamun di banjur, rancucut maneh lah. Ya, gitu kan. Tahu rancucut Bu? Apa hal? Ya. Kita lanjut dulu. Tsumma ghasala rijlahul yumna ilal ka'bain salasa marot. Lantas beliau mencuci kaki yang kanan sampai mana? Sampai maaf hati-hati. Harus dari ujung jari lagi seperti tadi. Di batas ila ini artinya batasan yang harus tercuci. Bukan harus dimulai dari ujung jari. Dari dampal saja dulu dicucinya gitu kan. Baru naik ke atas. Wah bingung banget. Dari dampal dulu naik ke atas kumaha tuh ya. Dah bukan seperti itu, silakan. Dari mana mulainya? Yang jelas batasan atasnya sampai mata kaki. Sama. Itu 3 kali. Lalu beliau mencuci kaki yang kiri pun misla dalik. Seperti itu. Seperti yang mana? Seperti yang kanan 3 kali. Setelah selesai, Utsman radhiyallahu an berkata, "Tsumma qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddoa nahwa wudu'i hadza." Aku ini pernah melihat Rasulullah berwudu. Wudunya seperti yang aku lakukan ini. Gitu. Jadi Utsman bin Affan merekam, memfoto, melihat adegan Rasul berwudu. Lantas oleh beliau disampaikan pada yang lain, beginilah wudu Rasulullah. Gitu kan? Ada. Masih 3 kali ya. Kita lanjut ke yang berikutnya. Dari Abdullah bin Yazid bin Asim
radhiyallahu an. Hadis ini berkaitan fi sifatil wudu, menerangkan cara-cara wudu. Qala, beliau berkata, wa masaha sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi fa aqbala biyadaihi wa adbaro. Nah, tadi tentang mencuci muka gak ada masalah. Mencuci tangan tidak ada masalah, sudah jelas. Mencuci kaki pun sama. Sekarang bagaimana cara mengusap kepala gitu. Cara mengusap kepala. Cara mengusap kepala di sini dijelaskan. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap kepalanya. Bagaimana prakteknya? Fa'aqbala biyadaihi, memulai dengan kedua tangannya bagian depan kepala. Bagian depan kepala, akbala, mulai dari depan. Ini. Nah, bagian depan kepala. Bukan dari wajah tapi dari sini. Setelah itu wa adbaro, wa ke belakang, dan pada keterangan lain dari belakang dikembalikan ke tempat semula. Maaf Pak. Ya, buka kopiah ya, boleh ya. Nah, misal cuci, buang airnya. Mulai dari sini ke bawah, bukan begini teteh. Ini masuk, kan? Itu masuk ini ke sini. Sudah dari situ sampai ke pundak. Sampai kemana? Kemudian tadi pundak dikembalikan lagi ke depan. Selesai. Itu pakai di kopiahnya. Ya, ada ya gitu ya. Itu sah. Ini hanya mempraktekkan, prakteknya begitu. Dari depan dengan kedua tangan dibawa ke belakang kepala, ya, bagian kepala sampai di kuduk, terang kuduk, punuk, dikembalikan lagi dua-duanya ke depan. Mulai dari depan dan berakhir di depan. Tidak diterangkan berapa kali. Kan gitu, baru menerangkan caranya. Ya, baik, paham sampai sini? Bisa lanjut? Oke, kita lanjutkan. Hadis yang berikutnya. Dalam lafaz lain, bada'a bimuqaddami ra'sih. Beliau memulai bagian depan kepalanya. Kalau yang atas akbala kan? Ini jelas-jelas bada'a, mulai. Memulai dengan bagian depan. Hatta dahaba bihima, lantas Rasul membawa kedua tangannya, memajukan kedua tangannya ini kemana? Nah, dinyatakan dibawanya ila kopah sampai ke telungkup, apa nih? Ya, tengkuk. Dari situ summa raddahuma, lantas beliau Rasul mengembalikan lagi kedua tangan tersebut kemana? Ilal makanil ladzi bada'a minhu. Ya, ke tempat yang Rasul belum diterangkan di sini. Oh ya, ilal makanil ladzi bada'a minhu, ke tempat yang beliau mulai dari situ. Hakikatnya sudah yang tadi. Tapi ini lebih tegas lagi. Yang atas hanya mengatakan akbala, adbaro. Ini lebih jelas lagi. Memulai dari mana? Dari depan. Dibawa kedua tangan, majukan kemana? Sampai tengkuk. Dari situ keduanya dikembalikan. Mulai dari depan dan berakhir dari depan. Gambarkan saja nanti Ibu Sa'i gitu ya. Nanti. Lanjutkan. Dalam hadis berikutnya dari Abdullah bin Amr tentang sifat Nabi wudu tentang sana. Maka wa masaha sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya. Mengusap kepalanya. Ini dilanjutkan lagi. Wa adkhala isba'aihi sabbahataini fi udunaihi.
Maaf, ibu, bapak, ini 2 tangan ya. Tangan bapak. Terus kembali kemana? Ke depan. Hati-hati, jangan langsung lepas tangan. Tangan jangan belum berhenti. Si tangan ini, maaf, singgah dulu di telinga. Gitu ya? Singgah dulu di telinga. Ini. Ya, ke belakang, kembali. Bukan langsung ke bawah. Langsung singgah ke telinga. Hati-hati. Ini operasi bagian dalam, telunjuk. Ini operasi bagian belakang. Belakang, kembali, masuk ke dalam, korek ke dalam, belakang ini jempol. Jadi yang dalam itu tugas telunjuk, yang belakang tugas jempol. Nah, kita lihat dulu ya. Jadi gitu. Fi wudunaihi. Nah, maka wa masaha bi ibhamaihi, dan Rasul mengusap, bukan mencuci, mengusap dengan kedua ibham, jempolnya dohiro udunaihi, bagian belakang 2 telinganya. Prakteknya yang tadi, ini bagian dalam telunjuk, ini bagian depan, bagian luar dah ya gitu. Sudah jelas prakteknya seperti itu. Hadisnya sudah diterangkan. Nah, sebentar Bu, Pak. Di sini belum sampai kepada permasalahan mengusap berapa kali. Tidak disebutkan di sini ya. Tidak disebutkan jumlahnya. Apakah ngusap kepala itu juga 3 kali? Kan kalau wudu tadi sebat, yang lain mencuci mah 3 ya. Tapi tentang mengusap tidak disebutkan, dan di sini ditakdirkan tidak tertuliskan. Itu ada di keterangan lain, wa masaha birosihi mashatan wahidatan. Ya, khusus mengusap kepala bukan 3 kali tapi 1 kali. Terserah. Ketika mencuci muka 3 kali, kaki 3 kali, ketika mencuci muka 2 kali, kaki 2 kali, ketika mencuci muka sekali, kaki sekali, tetap kalau kepala hanya sekali. Gitu. Caranya begitu dan tidak diulang. Ibu bapak maaf ya, titip ini. Saya kemungkinan saja ibu nanti terganggu yang lain. Kok wudunya bukan diusap ke belakang, tapi bagian depan rambut, toel begitu ya, gitu ya. Itu lantas dipisah lagi masalah untuk telinga tuh, ngambil lagi ini gitu kan. 3 kali, tidak perlu bingung. Saya bukan menyatakan ibu harus mencaci maki, tidak. Ikuti dalil yang pasti. Kalau mengikuti pendapat bisa berbeda. Kita langsung mengambil dalil yang ada. Jadi 1 kali, dan caranya mengusap rambut memang dari depan ke belakang, ditarik lagi ke depan, lantas si jari dan jempol ini bergerak untuk membersihkan atau mengusap telinga, gitu ya. Nah, sementara tentang ditoel 3 kali itu sudah masuk paham baknya li tab'id, itu panjang lebar. Saya titip, tidak perlu ibu bingung-bingung, udah biar saja yang lain. Kita ambil dalil yang jelas ya, gitu. Lantas ibu dan bapak, bagian selanjutnya dari Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, inna ummati, sesungguhnya umatku ini, mereka nanti akan datang pada hari kiamat dengan wajah berseri-seri. Wajah berseri-seri, termasuk tangan dan kaki juga bersinar. Itu min atharil wudu, karena bekas
wudu. Teteh, bapak, ibu, kakek, mamang, wa, adek. Jangan digambarkan bahwa wudu sebatas untuk syarat sah salat. Tidak. Dia akan menjadi saksi sampai hari kiamat. Orang-orang nanti kelihatan yang biasa wudu, wajahnya cemerlang, kaki tangannya bercahaya. Ya gitu. Maka pamanis tatoa, siapa saja yang mau melaksanakan sunat, anyutila gurtahu, untuk memanjangkan cahayanya, sinarnya tidak pernah padam, palyap lakukan. Maksudnya gini. Ibu tadi sholat subuh ya, bapak ya, sholat subuh, wudu kan? Wudu, itu jadi cahaya. Maaf, jam 8 sudah tak tahan, keluar angin. Keluar angin. Kalau ibu bapak menghendaki cahaya tidak sirna, wudu lagi. Cahayanya langsung bersinar, tidak berhenti. Ditakdirkan 1 jam sekali keluar angin, sudah sambung kalau mau. Gitu ya. Terima kasih. Baik ibu dan bapak, kita lanjut. Pada hadis yang lain Rasul menyatakan, tidak ada salah seorang pun dari kamu yang berwudu, lantas dia menyempurnakan wudunya, yusbigul wudu'a. Jadi wudunya disempurnakan, tidak asal-asalan, sempurna bener ini. Wala asuma yakul, lalu dia mengatakan setelah wudunya membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu. Ini sudah biasa kan? Sudah biasa. Itu ada jaminan ya Rasul, wudunya mantap. Tentu saja dengan sholatnya nanti akan dibukakan pintu surga dari manapun dia mau masuk. Itu. Jadi bacaan sudah wudu yang jadi jaminan itu asyhadu la ilaha illallah, terus wasyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pakai Muhammad dan abduhu. Jangan begini, asyhadu alla ilaha wa anna Muhammad rasul, tidak. Tapi wasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka dibukakan baginya pintu-pintu surga. Di kalimat lain pintu surga yang 8. Kemanapun silakan mau masuknya. Tidak ada proboden. Kenapa? Dengan wudu kuncinya sudah ada. Silahkan bersinar. Tak akan ada, kenapa masuk ke sini? Aku punya kartu wudu. Dah selesai. Ya gitu ya. Nah berarti selama kita ibadah haji, maka jangan disia-siakan kewajiban salat. Antara lain berkaitan dengan wudunya. Sampai jangan bingung. Teu salat. Salila di perjalanan. Nah teu bisa jeung teu nyaho. Gitu. Nah, tidak boleh begitu, harus stop. Nah, ibu dan bapak, ini yang bawah yang terakhir, Abu Abdullah, beliau menjelaskan bahwa Nabi menjelaskan anak fardhu wudu marrotan. Bahwa Abdullah menjelaskan bahwa beliau menyatakan bahwa yang disebut wajibnya wudu itu marrotan. Hanya berapa? Sekali. Kalau mengusap kepala jelas sudah masalah 1 kali kan? Maka mencuci muka, mencuci tangan, mencuci kaki pun yang wajibnya hanya sekali. Yang 2 dan 3-nya itu tambahan jadi sunat. Itu. Kalau ibu nanti melihat ada orang wudu hanya sekali-sekali, jangan dinyatakan salah. Tidak. Memang yang wajib hanya sekali. Yang sampai 3 itu sunat. Gitu. Lalu coba diperhatikan lagi.
walam yazid ala salasin, dan tak pernah Rasul wudu melebihi dari 3 kali. Paling banyak berapa? Supaya Abdul 10 kali dadas. Dengan gitu 3 kali paling banyak. Tidak ada yang lebih tahu keabdulan ibadah daripada Rasulullah. Tugas kita mengikutinya. Tuh, sama rutin. Wa kariha ahlul ilmi. Nah, ahli ilmu yang tahu masalah ilmu dan hukum ini tidak senang al-israf fihi, berlebih-lebihan dalam wudu sampai 4 kali, sampai 5 kali. Enggak, diperbolehkan menurut contoh hanya sampai 3 kali. Itu pun sudah masuk daerah sunat gitu kan. Yang wajibnya hanya 1 kali. Maka beliau ini menyatakan wa an yuzawiju fi'lan nabi, tidak senang kalau mereka orang-orang melebihi perbuatan Nabi. Sekali lagi, tidak ada yang paling sempurna, tidak ada yang paling mantap dalam urusan ibadah selain dari Nabi. Jangan dipandang 3 kali bagus, apalagi 6 kali ya, gak begitu. Sudah batasannya hanya 3 kali. Itu tentang wudu. Stop. Sekarang masuk pada masalah mandi. Saya tanya dulu, pertanyaan mau diselang atau nanti di belakang? Nanti di belakang ya. Oke. Nah, supaya beres dulu ya. Ditawarkan itu biasa ada yang tidak sabar. Nepi ka bujurna panas sayang nanyakeun ge heula ya. Sabar dulu lah ya. Oke, sampai nanti insya Allah. Ibu dan Bapak, sekarang ini masuk pada masalah mandi. Selain dalil di atas tentang mandi, coba perhatikan mengenai mandi ini. Dalil yang pertama adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau igtasala mandi minal janabah, dari janabah. Ibu bapak paham ya? Mandi janabah, kata orang biasa sebut hadas besar, ya. Tuh, yang janabah itu maaf, antara lain buat ibu-ibu setelah haid, setelah nifas. Buat ibu dan bapak, punten kalau sudah mimpi keluar itu atau berhubungan antara pasutri, itu harus mandi. Disebutnya apa? Mandi janabat. Nah, begini caranya. Yabda'u, beliau mulai payag silu yadai. Yang pertama mencuci 2 tangannya. Yang tadi, yang sunatnya itu, yang 2 telapak tangan sampai pergelangan, gitu ya. Setelah itu sumayub prigu biyaminihi ala simalihi. Harusnya shin besar. Sumayub prigu biyaminihi ala simalihi. Lantas Rasul menguncurkan air ya dengan tangan kanannya ke tangan kirinya. Berarti tadi yang tangan kanan dulu. Setelah itu Nabi mengambil untuk tangan kiri. Nah, terus setelah beres kedua tangan dicuci meskipun masih batasan sunat, payag silu parjahu. Maaf Bu Pak, jangan digambarkan sesuatu. Sudah kita mengerti, lantas mencuci parjinya. Kita lanjut saja. Thumma ya'khudul ma. Harusnya ma'a bukan ma'u ya. Ini salah tulis. Ya, thumma ya'khudu al ma'a. Lalu Rasul mengambil air. Fayudhilu asabi'ahu fi wusuli sya'ri. Lantas beliau memasukkan jari-jarinya yang sudah dimasukkan ke air tadi kemana? Fi usuli sya'ri, ke dasar-dasar rambut. Teteh sebentar Pak, nih air diambil, lalu tangan dimasukkan. Terserah mau dimasukkan, mau dibanyurkan silakan ya. Wah, masuk ke sini, gitu belakang.
itu dilakukan bukan hanya sekali, sampai rata terasanya. Ya, bisa sampai 3 kali. Bahkan kalau masih belum merasa rata, silahkan sampai berapa kali. Jadi si kepala ini sampai si kulit-kulit terasa merata dengan air, gitu ya. Dah, sudah tergambar. Baik Ibu dan Bapak, kita lanjutkan. Summa hafana ala rosihi salasa hafanat. Lantas Rasul hafana membanjurkan, menyiram ala rosihi, kepalanya berapa? Salasa hafanat, 3 kali banjuran. Dibanjur 3 kali. Setelah tadi apa? Dimasukkan jari-jarinya ke bagian dasar akar rambut. Lalu sekarang dibanjurkan 3 kali. Nah, tumma afadho ala sairi jasadihi. Setelah itu baru beliau meratakan, membanjurkan kemana? Ala sair jasadi, seluruh jasadnya. Terserah mau di sini atau dari atas langsung. Yang paling penting air itu merata, ya, merata seluruh anggota tubuh kena air. Gosok-gosok silahkan, ya, silahkan bisa dilakukan itu. Selanjutnya setelah itu summa gosala rijlaihi, lantas Rasul mencuci kedua kakinya. Artinya mencuci kedua kaki dalam hadis ini dilakukan setelah beres mandi. Diakhiri dengan mencuci kaki. Gitu. Nah, jadi gambarannya mulai dengan anggota wudhu, mani janabah tadi ya, anggota wudhu, tentang kepala seperti tadi, banjurkan air nanti semua badan terkena air, digosok jelas perlu. Nah, baru setelah selesai kaki dicuci sampai mana? Sampai 2 mata kaki, 3 kali silahkan. Nah, itu yang namanya mandi janabat. Dan mandi inilah yang dinyatakan tidak perlu ada wudhu lagi. Jika mandi setelah mandi seperti tadi, tidak ada wudhu lagi. Ini ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kalau sudah wudhu, sudah mandi harus ada wudhu lagi? Rasul menjawab, Pa'ayu wudu'in a'ammu minal gusli. Wudhu yang mana lagi yang lebih sempurna daripada mandi? Cuman mandinya yang tadi, bukan mandi ora Ibu. Semat badan, ari awak celenggo gitu. Enggak, harus semua kena rata. Gitu ya. Bahkan ulama menyatakan meskipun tidak berurutan seperti tadi, yang penting semua anggota badan kena rata dengan air. Gitu ya. Can bisa poho deui banjur wesing bener gitu. Nah, di sini baru masuk masalahnya dengan haji. Kenapa? Hati-hati di perjalanan. Sebelum nyampe ke sana, ibu dan bapak nanti begitu naik kapal sudah ada siap-siap untuk ihram umroh. Di mana? Di kapal. Maka mandinya bukan di kapal, maneng di mana? Kalau Jakarta, ya Jakarta. Kalau orang lewatnya bukan ke Jakarta, di tempatnya. Kenapa di kapal? Subhanallah, satu kapal semua mandi, mau bagaimana? Itu kan? Sudah. Nah, maaf ini ada gambaran Bu Pak. Dulu orang-orang itu memperolok orang Persis. Orang Persis mah ihromna geus di Jakarta keneh geus ihrom.
Alasannya sudah mandi dan sudah berpakaian ihram. Di Jakarta kene geus ihram. Itu tidak paham. Maaf sini. Boleh dibawa berpikir? Boleh? Mau berpikir enggak? Sini. Ibu-ibu, ini khusus buat bapak, tapi ibu silahkan simak. Bapak-bapak hari Jumat harus apa? Harus mandi untuk apa? Untuk sholat Jumat. Maaf, bapak itu mandinya jam 10 atau jam 11. Sementara waktu Jumat nanti setengah 12 atau jam 12. Mandinya jam 11 sudah beres. Berpakaian segala macam. Pertanyaan, bapak sudah Jumatan belum? Acan. Karek siap-siap rek. Tah gitu masalah mandi dan berpakaian ihram di Jakarta. Belum ihram. Hanya siap-siap. Kenapa? Nanti kalau mandi semua di kapal apalah jadinya. Kenapa? Sebab memang mandi ihram itu harus. Siti Asma saya diwajibkan mandi Asma kamu. Nabi sebelum ihram mandi. Mandinya yang tadi, mandi yang mana? Mandi yang rata tadi ya? Yang janamat. Nah di sini kaitannya dengan haji mulai. Ya, masalah mandi. Selesai sudah. Kemudian Ummu Salamah ini menerangkan, ia berkata, Kultu, saya bertanya, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini mura'atun asyuddu ro'si. Ya Rasul, saya seorang perempuan yang suka mengikat rambut kepala. Apa kalau diikat rambut kepala dibuka saja? Itu sampai mau keramas seperti itu. Akan mandi jenabat. Saya ini perempuan suka mengikat rambut kepala. Nah, apaan kudu? Apakah saya harus udar ikatan itu biar merumbai, biar kena air semua gitu kan? Ligusil janabah untuk mandi janabat. Di riwayat lain katakan wal haido, termasuk isi yang head. Bagaimana mandi janabatnya? Apakah harus dibuka ikatan kepalanya? Maaf, barangkali ini buat laki-laki yang gondrong pun masalah ya. Nah ini kan ada kan orang-orang yang gondrong bahkan lebih gomplok dari ibu-ibu. Nah ini perhatikan. Tidak perlu. Innama yakfiki antahusi ala ro'siki salasa hayat. Tidak perlu diudar. Cukup kamu banjurkan saja 3 kali banjuran ke atas kepalamu. Itu. Jadi buat kaum ibu yang ditakdirkan mandi jenabat, ternyata buuknya rambutnya sangat lebat, diikat, apa perlu diudar? Permasalahannya mau diudar monggo. Tidak diudar pun cukup dengan membanjurkan 3 kali banjuran. Silahkan. Itu sudah mewakili tentang mencuci kaki tadi setelah beres mandi ya. Nah baik, ini jelas-jelas bahwa mandi sudah berkaitan langsung dengan masalah umroh. Nanti juga dengan masalah haji. Teteh, ibu, bapak, nih. Kita membaca talbiyah umroh itu di kapal. Kan gitu? Labbaik Allahumma. Itu mah talbiyah, maneng ah. Apa? Labbaik Allahumma umratan itu. Nah kita sudah siap dengan baju ihramnya. Buat ibu-ibu tidak perlu gantikan ihram, sudah biasa. Bapak-bapak nih tadi sudah mandi harus ya bu ya, mandi semua. Beres naik kapal itu sudah siap-siap. Nanti oleh itu dikasih tahu untuk masuk daerah apa namanya itu zona mikot, daerah mikot 5 menit lagi. Dikasih tahu itu. Ada kalanya oleh pembimbing, ada kalanya langsung oleh
kru kapal dikasih tahu, ya gitu. Begitu masuk, mereka ngasih tahu, udah masuk, kita baca apa? Labbaik Allahumma umratan. Jangan wakahajan sebab belum ya. Kita terpisah hajinya nanti. Nah ini seharusnya Bu, pelajaran ini disampaikan nanti di belakang. Setelah ibu dan bapak mendapat gemblengan manasik haji. Tapi sehubungan ada halangan ya saya ditarik dulu ke atas. Gak apa-apalah yang penting paham. Nanti terapkan ya gitu ya. Nah selanjutnya sama nanti pun ketika ibu dan bapak setelah beres umroh sampai ke tahallul nunggu dulu waktu untuk haji tanggal berapa? Tanggal 10. Oh tanggal 8. Tanggal 8 saya tanggal 5. Tanggal 5 mau awal tanggal 8 akan menuju ke Mina tanggal 8. Di situ tidak usah balik ke Indonesia dulu. Maka ibu dan bapak mulai ihramnya di tanah Mekah. Di situ biasa di maktab mulai. Itu tetap harus mandi. Nah ini sudah ada kaitannya dengan haji. Awas beres tanggal 8. Subuh mandi yuk. Mandi untuk apa? Untuk haji. Maka di sini dibaca niat haji. Labbaik Allahumma hajjan. Itu tos kasep, tos gelis Bu. Ya, tos bersih, tos teu bau kesang. Tapi geus nepi kitu mah tong ceritakeun kesang bahwa di kumadinya we ya. Yang jelas sudah mandi. Itu kaitan pentingnya. Ya teh, sekarang langsung ke tayamum. Tayamum. Maaf. Keterangannya sudah ada kaitan dengan ayat-ayat di atas. Ya, sudah dimuat wa in kuntum junuban aw ala safarin selanjutnya sudah ada tentang tayamum. Sekarang langsung saja kepada masalah tayamum. Dalilnya sudah dimulai ketika wudu ya di atas ya. Sudah ada. Nah, sekarang kita perhatikan tayamum sus. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Utitu khamsat." Aku diberi anugerah 5 perkara. Yang 5 perkara ini tidak diberikan kepada orang sebelumku, hanya padaku. Antara lain, mereka musuh diberi rasa takut sebulan sebelum terjadi perang sudah takut. Tidak akan diterangkan. Terus dijadikan bumi ini sebagai masjid dan pensuci. Ini udah kaitannya yang ini. Bumi ini dijadikan buatku sebagai masjid dan bersuci. Ini kaitannya dengan tayamum. Tanah bisa dijadikan alat untuk bersuci. Stop. Ibu kayaknya ini harus dipercepat. Sudah masuk jam 11 ya. Gak terasa. Padahal tadi mulai jam berapa? Sudah nanti. Udah. Kita agak cepat sedikit ya. Bukan. Lanjut saja. Nah. Bu, maaf kalau saya praktekkan begini tayamum. Tidak akan dibaca, saya yakin tidak akan selesai. Gini, praktek tayamum ada 2 cara. Ada 2 cara. Mohon. Wios ditulungan. Wiosnya ditulungan ya. Nih coba. Nah, praktek tayamum tepukan kedua telapak tangan di tanah. Oh, berdiri. Terima kasih. Nah, itu bagus. Terima kasih, kelihatan ya. Oke, tepukkan kedua telapak tangan di tanah, di permukaan tanah. Kalau tidak tanah bisa di dinding, bisa di tempat yang mengandung abu kosmos. Termasuk nanti di kapal. Ibu bisa ke bawah jok atau ke atas. Di kapal kan tidak bawa tanah gitu. Masa harus mekal tanah ke kapal? Nah di sini soidan itu termasuk itunya. Nah, digunakan silahkan ke jok atau kemana yang dikira oleh kita ada debunya.
di pinggir terserah. Tepuknya bisa ke bawah, bisa ke atas, bisa ke samping. Kenapa? Yang dikejar bukan samping atas bawah, tapi itu ya gitu. Nah, gitu. Tepukan. Ditakdirkan di badan kawan-kawan berdebu, sudah di situ saja, gitu kan gitu. Boleh ya, silahkan. Nah, ditepuk ada dua. Ibu dan bapak boleh langsung, boleh ditiup dulu. Boleh ditiup dulu. Langsung boleh, ditiup pun boleh. Nah, tepuk langsung ke telapak belakang tangan, ke depan, dari situ ini sama. Ke kanan lalu ke kiri langsung ke wajah. Atau yang kedua, tepuk. Mau ditiup, terserah, tiup saja misalkan ke muka dulu. Ke muka dulu, baru ke tangan gitu. Jadi bisa dua. Ya, pertama tepuk, tiup dan tidaknya terserah. Bisa mulai dari usap tangan kanan lalu kiri baru ke wajah, atau tepuk langsung ke wajah baru tangan. Bisa paham? Tidak ada sampai sikut-sikutan gitu ya. Itu udah. Mau dipraktekkan silahkan, praktekkan saya gitu, sok kepada pinter lah, boleh ya. Ini akan teralami, bukan hanya ketika di kapal, bisa saja ketika ibu nanti piknik, bisa saja terjadi ya. Tidak usah bingung-bingung, batal kurang mau yang keweh, tong tayamum saja ya apa ya, gitu. Nah itu tentang tayamum. Maaf, dalam hadis ini ada kisah terjadi, saya tidak baca ya. Ketika di perjalanan ada seorang sahabat, maaf, dia mimpi. Tahu mimpi? Tadi yang digambarkan ya, mimpi suami istri udah ya. Nah, yang lain kan tayamum, tapi dia mimpi, berpikir ini ya wajar kalau tayamum itu pengganti wudhu kan gitu. Hanya dicuci sebagian-sebagian. Tapi kan kalau janabat harus apa? Harus rata. Nah dia ambil langkah tersendiri. Wajar kalau wudhu diganti tayamum, ngerti. Sekarang mandi, masa iya harus tayamum? Dia ini berguling-guling. Berguling-gulingnya seperti binatang. Ibu hafal kuda. Nah begitulah. Gugulingan kawas kuda gitu kan. Nah lantas orang itu laporan kepada siapa? Pada Rasul, saya anu sampai berguling-guling. Kata Rasul, enggak begitu, cukup buat Anda tepukan dua telapak tangan Anda, lalu usapkan tangan dan di wajah, hanya itu. Dan hanya satu kali tepukan, tidak dua kali. Yang dua kali itu keterangannya tidak kuat. Ya. Hanya sekali. Dah dianggap selesai tayamum. Nah. Ya. Oh ya sedikit. Ada hadisnya. Ternyata ketika kita sedang tayamum air tidak ada gitu kan. Beres sholat air ada, wudhu lagi, nggak cukup dengan tayamum yang tadi. Ini di hadisnya ada yang mengulang wudhu lagi dan sholat, ada yang tidak. Ternyata yang dinyatakan asob sunnah yang hanya satu kali. Anda pas dengan sunnah. Sementara yang wudhu ditambah wudhu dan sholat, kata Rasul buat Anda 2 ganjaran. Ganjaran pertama dari sholat yang tadi wajib. Yang kedua sekarang kan jadi sunat hukumnya. Gitu ya. Bukan berarti yang diulang lebih baik. Tidak. Yang lebih pas sunnah mah yang mana? Yang memakai tayamum tadi tanpa diulang. Dengan semangat diulang karena tidak tahu. Dikasih penghargaan. Ada 2 ganjarannya. Yaitu sunat hukumnya. Dah. Nih tentang sholat. Ya.
Tayamum sudah maneh barusan. Lumpat we ya waktosna ya punten. Oke. Kita langsung pada masalah salat. Ini masalah salat, perhatikan akimi sholat. Lakukanlah oleh kamu di kamu sholat ketika tergenciri matahari sampai malam. Dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dan pada sebahagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu tambahan bagi dirimu. Bu, Bapak, punten. Salat yang wajib buat kita berapa? 5 waktu. Bagaimana ketika nanti di Mekah boleh tahajud? Boleh, silahkan. Tapi tetap hukumnya sunat. Tahajud itu wajib hanya buat Nabi. Nafilatalak, tambahan buat Muhammad. Kalau buat umatnya cuma 5 waktu. Nabi ditambah dengan tahajud. Silahkan mau tahajud. Yang paling penting benar saja dulu sholatnya. Ada kesempatan tahajud, silahkan. Silahkan ya. Nah selanjutnya dari Imran bin Husain. Aku punya bawasir. Penyakit Bu, penyakit di dubur. Bawasir itu apa? Ambeien ya. Bawasir. Aku bertanya pada Rasul tentang sholat. Kata Rasul, sholat kalau bisa berdiri. Waduh justru berdiri dia keluar gitu kan. Nah, udah kalau tak bisa duduk. Kalau tak bisa lagi sudah lakukan sambil berbaring. Nah ini kesimpulannya, sholat lakukanlah sambil berdiri. Manakala tidak bisa duduklah. Manakala mesti bisa berbaringlah. Bahkan manakala sudah dibahasa cukup bacaan dan gerakan yang bisa saja. Tidak bisa saja sudah selamat disolati. Gitu aja sudah. Nah gitu kan. Tuh. Apa kaitannya dengan ibadah haji? Ini teteh-teteh, bapak-bapak, ibu-ibu, kawan-kawanku yang berbahagia. Nanti di perjalanan bisa mungkin kita mengalami seperti ini. Seperti ketika di bis ya gitu. Seperti ketika di kapal. Kalau salat harus berdiri di kapal gimana? Ya bisa, payah. Ya bisa sih, hati-hati. Kalau travel nanti udaranya. Bisa-bisa kamu tersungkur gitu kan itu. Udah, duduk. Nah ini kaitannya. Duduk, digambarkan sudah saja. Aku sekarang punya penyakit bawasir gitu kan. Tapi bukan penyakit itu, karena sulit. Sudah duduk. Bahkan kalau tidak bisa duduk, misalkan tak mungkin sudah berbaring. Tapi di kapal rata-rata di bis bisa sambil duduk. Catatan penting Bu Pak, ini saya ringkas saja. Catatan penting, rukunya lebih tinggi dibanding sujudnya. Ini pasti orang belakang minta lagi. Ya, ini. Oh mangga. Ini kalau sedang duduk Bu ya, Pak ya, di kapal. Sudah tadi tayamum kan? Nah kita taruhlah ketika akan ruku. Allahu Akbar sini. Tidak usah sampai bawah. Yang penting ini gitu. Nanti kalau ditakdirkan sujud agak bawahan. Tidak harus nyungsep ke bawah, tidak. Tapi bawahan daripada ruku. Itu tata cara salat ketika duduk di kendaraan. Gitu. Rek maksakeun we kumaha ente ngan lamun ti sungkruk ulah nyalahkeun gitu kan. Ieu teh mah rahimakumullah. Kayaknya sih garis besarnya begitu saja. Dan yang paling penting satu lagi tentang qashar. Ini tentang qashar Bu, Pak. Tentang qashar ini materi yang saya baca, kesimpulannya begini. Selama ibu dan bapak merasa di perjalanan, termasuk nanti diam di Mekah setelah haji, menunggu pulang, ibu dan bapak masih diperbolehkan untuk sholat qashar. Sekaligus juga jamaknya boleh. Boleh qashar saja atau jamak
qashar. Dari sini terangkan Nabi dinyatakan sampai 19 hari. Ada yang menerangkan 17 hari, ada yang menerangkan 15 hari. Yang penting selama merasa di perjalanan sudah silahkan sholat itu tidak tam. Diambil yang qashar, yang ringkas, yang 4 jadi 2. Tapi hati-hati, jangan sekali-kali yang 2 jadi 1. Yang mana? Subuh. Lebih gawat lagi, yang 3 jadi 12,5. Enggak begitu, hanya yang 4 saja, ya. Boleh. Dan itu Nabi melakukan selama di Mekah. Kan Nabi sudah mukim di Madinah ya. Pergi ke Mekah sudah safar. Selama di Mekah beliau jamak qashar. Gitu. Jadi nanti ibu dan bapak akan ada komentar dari orang lain. Orang persis mengedul jamak wae di qashar. Gitu disebut ngedul. Tong nyeri hate kan bae. Kenapa? Belum tahu. Kalau sudah tahu gak ada masalah. Nabi sendiri di qashar sudah gitu. Tetapi kita tidak boleh menyatakan bahwa orang yang di sana sholatam salah. Jangan. Apalagi kalau kita ikut berjamaah imamnya orang sana. Orang sana sholatnya tam. Kita jangan mentang-mentang non sedang safar. Lantas enggak ikuti sempurna. Ya Bu ya. Ketika kita orang-orang safar atau kita hanya seorang ketika safar, silahkan ambil qashar. Namun ketika berjamaah dengan orang sana dan orang sana melakukan tam, kita ikut tam. Kenapa? Qashar bukan merupakan hal yang wajib, tapi sebatas kelonggaran saja. Sudah, waktunya sudah mepet, ada waktu sedikit, silakan. Terima kasih kepada Ustadz yang telah memaparkan dari materi yang pertama, yaitu tentang toharoh dan salat di perjalanan. Ikhwatul iman, kaitan dengan toharoh jelas, satu berkaitan dengan wudhu, kemudian mandi dan tayamum, ini sudah disampaikan oleh beliau. Kemudian juga berkaitan dengan sholat, itu ada jamak, kemudian ya qashar ya. Untuk lebih memahamkan apa yang telah disampaikan, boleh kita buka session pertanyaan karena memang waktunya ya sampai 11.30. Mungkin kita batasi saja 5 penanya, boleh 3 dari bapak-bapak, kemudian 2 dari ibu-ibu. Silakan. Wah banyak ya. Ya. Pak. Ya. Silakan sebentar Pak, gini aja. Pak. Jangan ditampung 5, 1 saja dulu sebab kemungkinan pertanyaan sama dengan yang lain ya. Satu-satu silakan. Silakan. Mangga, oh Bapak heula, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Itu yang ingin tanyakan Ustaz soal mandi Jumatan. Jumatan. Ya, ya. Mandi Jumatan. Kan yang mau Jumatan itu kan harus mandi dulu. Iya, betul. Nah, tadi ada dijelaskan mandi di mau berangkat haji, mandi dulu atau ihram dulu kan hajinya belum. Nah, yang saya tanyakan, andai kata Jumatan, kan saya kadang-kadang suka sibuk ya. Jumat subuhnya itu mandi dengan niat mandi untuk Jumatan. Apakah nanti pada saat berangkat Jumatan harus mandi dulu atau mandi lagi? Itu yang pertama. Oh, yang pertama. Yang kedua ini yang agak-agak rancu, saya mau bertanya, malu ya, tapi apa boleh buat saya tanya ini. Soal di qashar. Kan di qashar maksudnya dalam perjalanan Ustaz. Ya. Tadi Ustaz menyatakan kalau tidak salah dengar, selama masih merasa dalam perjalanan. Betul. Terus terang ini Ustaz, kami ini suami istri kadang-kadang sedang dalam perjalanan dari kota, dari Bandung ke Banjaran misalnya pulang.
tanpa disadari di jalan itu lewat asar, lewat tohor. Datang ke rumah, sudah lohor, sudah asar. Apakah di rumah bisa dikosor antara lohor dengan asar di rumah? Itu barangkali Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebentar Pak ya. Ringkasnya gini. Tadi itu mandi untuk umroh untuk ihram ya. Nah, ternyata pas dengan Jumatan. Taruhlah tadi mandinya misalkan jam 7 pagi, sudah beres yang tadi. Lalu sekarang Jumatan datang dan sudah batal lagi. Apa perlu mandi lagi? Pak, Bu, perhatikan bahwa mandi Jumatan itu dilakukan yaum pada hari. Pada hari yang disebut hari itu sejak subuh sampai terbenam matahari. Khusus untuk Jumatan dibatasi duhur. Kenapa? Mandi itu dilakukan untuk Jumatan. Tidak boleh mandi Jumatan tapi mandinya jam 2. Bisa, Jumatnya sudah. Jadi mandi itu dilakukan sebelum Jumatan. Sekarang ditakdirkan sudah mandi janabatnya, sudah iwapa sudah punya kewajiban sekaligus ya udah ya mandi untuk ihram, ya mandi untuk Jumatan. Ditakdirkan batal tidak perlu mandi lagi, cukup dengan wudu. Ibu sekedap sebentar nih perhatikan. Ibu kalau wudu waktu asar ada kalanya maghrib belum batal, isya belum batal, boleh nggak wudunya sekali itu? Boleh, silahkan. Nah tadi boleh satu kenyataan dipakai 2 ibadah. Ini tadi sudah mandi sekaligus ada niat dengan Jumatan. Meskipun nanti batal tidak perlu diulang lagi, asal memang sebelum masuk Jumatan. Terkecuali di sininya perginya hari Kamis. Kamis mandi ihram. Kan gitu. Besoknya Jumatan. Mandi lagi enggak? Mandi. Kenapa? Nah, itu bedanya ya. Terima kasih yang pertama, yang kedua. Naon tadi teh bode. Kosor di rumah saat jama. Iya. Jama kosor, Bu. Karena kosor itu boleh gitu kan. Lupa. Nih dari tempat penyembahan harusnya bukan harus boleh kan kosor. Lupa. Ari kasad sudah di Banyaran karek inget can salat. Belum salat duhur. Pertanyaannya boleh di Banyaran, di kosor jeung di jama. Punten saparnya sudah hilang. Kosornya yang hilang, tentang jama monggo gitu. Jadi kalau sudah nyampe di tempat jangan kosor-kosoran lagi gitu. Tapi tentang jama silahkan. Sebab tadi sudah terlewat gitu ya. Boleh silahkan. Ya silakan. Ya Bu. Panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, nama saya Popi dari Marga Asih. Pertanyaannya ke satu, ini masalah wudhu. Kalau bapak-bapak kalau mengusap rambut kan harus ini ya langsung. Kalau buat perempuan bagaimana gitu ya. Yang kedua yaitu masalah tayamum. Kalau tayamum ngucapin bismillah dulu atau tidak? Ya, terima kasih Ustaz. Yang kedua kalau tayamum, kalau mulai tayamum harus baca bismillah dulu atau tidak? Iya, terima kasih Ustaz. Baik. Ibu dan Bapak, ini pertama, bagus Ibu bertanya, sebab tadi kan ngusap kepala buat yang laki-laki. Sementara Ibu tadi singgung, bagaimana Ibu ya mangkani di hadapan orang-orang, buka tudung, gitu kan? Tidak.
Rasul ada kalanya ketika menggunakan imamah sorban, mengusapnya di sorbannya, tidak dibuka. Buat ibu-ibu cukup apa? Ya, bagian atas dari kepala. Maaf Bu, yang diusap itu bukan rambut tapi kepala. Awas, kalau yang diusap rambut, yang botak tidak akan ngusap. Kan gitu kan? Maka bagian atas kepala yang dipakai itu sorban ya gitu. Tentang apa tadi? Tayamum. Ya. Iya ini. Apakah sebelum tayamum ada bismillah? Ini ada pendapat. Ada pendapat pertama sudah karena tayamum menggantikan wudu ada bismillah gitu. Yang kedua berdasarkan keterangan bahwa setiap perbuatan yang baik tak dimulai dengan bismillah itu tak sempurna. Dasar itu mereka mengharuskan membaca. Satu. Yang kedua ada pendapat tidak perlu. Kenapa? Rasul tidak mengajarkan. Gitu. Bismillah tadi ajarkan. Terus baca syahadat pun tidak diajarkan. Yang diajarkan ketika wudhu itu kan. Maka pendapatnya menyatakan tidak perlu. Bu dan Bapak supaya tidak bingung gini aja. Meskipun tidak baca bismillah. Meskipun tidak baca syahadat. Tidak membatalkan wudhu. Itu saja sah boleh ya gitu. Kalau mengejar-ngejar pendapat nanti bingung menjelaskannya panjang banget ini kan. Gitu aja. Jadi sudah ibu lakukan tanpa bismillah tanpa syahadat pun wudhunya sah ya. Masih kene? Teu langkung mangga kumaha panitia nu ngacung langkung ti 10 ya teh kumahanya. Teu langkung kumaha panitia we abdi ngiringan. Dari bapak-bapak dulu. Ya. Set. Punten panitia. Mas. Aturan Ustaz karena waktosna kaitan sareng anu tadi didugikeun aya sababaraha rupi masalah anu hoyong langkung jelas. Kahiji patali sareng mandi wajib ketika melaksanakan ihram. Nah, ada jeda waktu kalau misalkan kita dari Jakarta ya. Kemudian kita berangkat dari Sulaiman, kita mandi sampai di Jakarta kita tidak mandi lagi. Nah, kita pakai ihram di Jakarta, misalkan seperti itu. Pertanyaannya bisa tidak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang kondisi jamaah yang mungkin saja karena ada uzur. Misalkan bahwa mandi untuk ihram itu wajib karena alasan tertentu jamaah tersebut tidak bisa melakukan mandi, bisa tidak digantikan dengan tayamum. Terima kasih. Ibu dan Bapak sebentar ya, ini yang sangat penting. Pertama maaf, tadi ada dua penanya dimulai dengan salam, saya lupa. Kita sudah bertemu dari tadi, adanya salam itu kita bertemu, jadi tidak perlu ibu bertanya salam, tidak perlu ya. Nah semacam yang kedua tidak pakai itu, mohon maaf. Pertanyaannya adalah ini sudah mandi ihram di Sulaiman gitu, Sulaiman, terus pakai kain ihramnya di Jakarta. Perhatikan persoalannya, yang namanya mandi dengan memakai kain ihram tidak harus nyambung. Tidak harus nyambung. Yang penting mandi dan berpakaian ihram itu dialamatkan untuk ihram gitu. Kecuali misalkan udahlah nggak ada kaitannya, saya mah mandi saja dulu, tidak dikaitkan dengan ihram, ya udah nanti mandi lagi untuk ihram. Hati-hati bahwa yang namanya amal itu bin niat, ya.
Jadi tidak perlu mengulang kembali kalau memang sudah diniatkan. Tidak ada keharusan setelah mandi langsung berpakaian, tidak boleh terhalang. Tidak ada keharusan ya. Oke, yang kedua Ustaz tadi, bila ternyata kondisi jamaah itu tidak sama, ada yang sakit kan? Kalau misalkan kena dengan air itu payahnya tak mungkin harus mandi. Nah di sini ada dua pendapat. Pendapat pertama tidak perlu. Tayamum pun tidak. Tayamum tidak. Sudah saja. Tidak perlu tayamum, tidak perlu mandi, apalagi mandi kan. Yang kedua tayamumlah sudah. Kenapa? Sebab memang tayamum itu merupakan ganti dari wudu. Di saat orang tidak bisa melakukan sesuatu, maaf, itu ada jalan keluar, itu dengan tayamum. Saya berpendirian baiknya ganti dengan tayamum, gitu ya. Nah, meskipun ada yang berpendapat tidak perlu, gitu. Kalau saya berpendapat begitu, kenapa? Sebab mandi itu gantinya dengan tayamum juga. Gitu ya. Oke, terima kasih. Tos. Cekap. Ibu Bapak yang kami hormati, Oh sebentar gini. Maaf Ibu dan Bapak, mohon maaf banget. Saya lihat lebih 10 yang angkat penangan, masih juga angkat. Tapi masalah waktu sudah nanti didor saya oleh waktu gitu. Maaf, bukan tidak menjawab, tapi tidak mungkin karena sudah ada batasan waktu. Insya Allah kalau Allah menghendaki pertemuan kita, Ibu dan Bapak boleh catat nanti pada tanggal 15 saya insya Allah muncul kembali. Ya. Kalau tidak dianggap juri gitu ya. Insya Allah tanggal 15 saya memberikan materi tentang akhlak. Ya. Silakan Ibu dan Bapak, mungkin kalau ada kesempatan nanti diangkat ya. Mohon maaf. Sekian yang disampaikan. Ya, Ibu dan Bapak yang kami hormati, barangkali untuk materi tentang toharoh dan permasalahan salat bulan depan ya. Ya. Dicukupkan, mohon maaf bukan mengabaikan kepada pertanyaan yang akan disampaikan oleh Ibu dan Bapak karena dibatasi dengan waktu ya. Jadi sampai jam 11.30. Insya Allah sebagaimana yang barusan disampaikan oleh Al-Ustadz, di tanggal 15 kita nanti akan bertemu lagi dengan Al-Ustadz bulan depan. Itu bisa disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini berkaitan dengan toharoh dan sholat betul-betul ya berkaitan dengan kaifiyah cara wudhu, kemudian tayamum dan mandi janabat menjadi penyempurna kepada pelaksanaan ibadah kita. Tidak bisa dipisahkan antara kaifiyah tersebut dengan pelaksanaan ibadah haji karena tentu saling berkaitan. Jangan sampai tadi kalau kata Al-Ustadz, ketika kita tidak tahu, jamaah haji yang sedang melaksanakan ketidaktahuan tentang cara-cara wudhu, tayamum, bahkan mandi janabat sampai tidak terlaksana dalam melaksanakan ibadah, itu jangan sampai terjadi seperti itu. Mudah-mudahan dengan apa yang telah disampaikan menjadi tambahan ilmu yang menguatkan kepada pemahaman kita dan juga pengamalan kita. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah, barangkali itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan hari ini. Dari awal sampai akhir saya cukupkan. Terima kasih kepada Al-Ustadz. Ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Ustaz Ridwan. Bapak dan Ibu, sebelum acara diakhiri, saya persilakan untuk pengumuman atau informasi Pak Haji Jenal, maka atau Pak Haji Endang Mabtuh dari panitia, maka ditunggu di depan untuk memberikan pengumuman. Mungkin dari pihak administrasi atau dari pihak keuangan, maka diantos. Alhamdulillah di Akawit Tugi Gahir masih semangat Pak? Serius?
Semangatnya asa semangat ya teh. Hingga ya cobi upami masih semangat sadayana ngadeg. Wih, saudara semangat calon haji 2025 insya Allah mabrur. Angkat tangan kiri Pak. Konsentrasi kiri, sanes dua nana Bu. Kiri, mana kiri. Tangan kanan. Kiri kanan. Ke depan Pak. Ke depan. Ke atas. Ke depan sekali. Sambil berteriak. Allahu Akbar. Wah, lara semangat. Silakan duduk. Terima kasih. Ayeuna pangit banyak. Kupingkeun sadayana aya pengumuman insya Allah engke didugikeun ku simkuring sareng kurekan simkuring anu di KBIHU. Oge engke panginten aya perkenalan heula. Perkenalan ti antawisna simkuring bade manggil Bim Hajum PC sakabupaten Bandung. Supados kenal sareng ibu bapak sadayana. Kabim Hajum Arjasari nyonong. Arjasari. Bim Hajum Banyaran. Mangga Kapayun. Bidgar Haji dan Umroh PC Banyaran. Bidgar Haji Bojong Soang. Mangga Kapayun. Pamengpeuk. Teras Tangguang. Kapayun Cileunyi. Kabim Hajum anu masih kene hadir, mangga Kapayun. Di Payun, mangga Kaparayun, Cileunyi, Pangalengan. Mangga anu masih kene aya di wewengkon ieu urang tepangkeun ka jamaah. Mangga atos Cileunyi Pak